Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Saya Abraham Levan lagi. Saya dari Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 3121 dari kelas TI 21B1. Pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi selama kurang lebih 7 pertemuan untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, ada beberapa pertanyaan, ada 7 pertanyaan yang semuanya sudah saya rangkum jawabannya di PowerPoint berikut ini. Saya akan coba bacakan. Untuk soal nomor 1, jelaskan 3 hal yang menjadi dasar berkembangnya bidang ilmu IMK. Nah, yang pertama itu ada kemajuan teknologi yang berkembang pesat. Nah, pada awal itu komputer itu yang waktu diperkenalkan pertama kali ke masyarakat, itu komputer itu masih sangat sulit digunakan dan tidak praktis karena ukurannya besar dan harganya sangat mahal. Jadi hanya beberapa orang saja yang memiliki komputer itu, seperti ilmuwan atau perusahaan. Nah, seiring berkembangnya waktu, berkembangnya zaman, perkembangan komputer itu semakin cepat, semakin pesat, mulai dari ukurannya yang semakin lama semakin kecil, semakin praktis juga pastinya untuk dibawa kemana-mana, dan juga biayanya semakin lama makin mudah atau makin relatif terjangkau oleh masyarakat. Nah, alasan yang kedua adalah tuntutan, karena tadi komputer itu semakin cepat perkembangannya, teknologi semakin cepat perkembangannya, akibatnya ada tuntutan untuk membuat sistem yang mampu memenuhi kebutuhan pengguna dikarenakan perkembangan teknologi tadi yang sangat cepat gitu. Nah, alasan yang ketiga ada munculnya studi tentang teknik antarmuka pemakai atau yang biasa kita kenal dengan user interface. Itu pada tahun 70-an. Lalu studi tersebut berlanjut sehingga muncul istilah human computer interaction atau yang kita kenal dengan interaksi manusia dan komputer yang biasa kita singkat dengan IMK pada tahun 1980-an. Dan studi tersebut semakin lama semakin berkembang dan menyesuaikan dengan kebutuhan manusia, seperti user interface, multimedia, dan lingkungan kerja. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi IMK dari perspektif pengguna. Yang pertama ada faktor penglihatan. Nah, pada IMK faktor penglihatan itu diwakili oleh mata kita. Dengan faktor penglihatan kita bisa menentukan warna atau tampilan apa yang cocok untuk aplikasi kita atau desain kita. Yang kedua ada pendengaran. Pendengaran itu faktor yang menggunakan telinga. Penggunaan suara dipertimbangkan agar suatu aplikasi atau komputer nyaman digunakan. Yang terakhir ada faktor sentuhan, yaitu pada saat kita membuka aplikasi, ketika kita membuka sebuah website, itu kita harus memperhatikan faktor sentuhan. Faktor ini sangat mempengaruhi bagaimana aplikasi akan dibuat. Soal yang nomor 3, apa karakteristik desain antarmuka pengguna yang dimiliki yang penting oleh dalam IMK? Yang pertama adalah dapat dipelihara. Nah, desain antarmuka atau perangkat lunak yang ditulis sedemikian rupa sehingga perangkat lunak dapat berubah seiring dengan perubahan kebutuhan pelanggan. Yang kedua itu dapat diandalkan. Desain yang baik itu uh, mempunyai serangkaian karakteristik termasuk keandalan, keamanan dan keselamatan. Yang ketiga ada faktor efisiensi, di mana desain antarmuka yang kita uh, ciptakan itu menggunakan sumber daya sistem seperti siklus memori dan prosesor, sistem yang sangat efisien. Lalu yang paling terakhir adalah kemampu pakaian, di mana desain antarmuka yang kita atau desain interface yang kita ciptakan harus dapat dipakai, harus berguna dan memiliki dokumentasi yang mencukupi. Lalu soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan heuristik dalam IMK? Heuristik atau heuritis berkaitan dengan prosedur analitis yang memberikan perkiraan yang tepat untuk pengecekan ulang sebelum memberikan kepastian. Contohnya heuristik usability itu seperti misalkan ketika kita menulis password itu dia biasanya suka ada informasi mengenai oh ini passwordnya masih kurang kuat atau passwordnya masih lemah. Nah, atau kadang eh, perangkat itu memberikan status bar saat mengisi form, misalkan yang sering itu di Google Form ketika misalkan kita mengisi dengan
ketentuan yang salah, misalkan seharusnya kita mengisi dengan angka, kita isi dengan huruf. Nah, itu biasanya pada notifikasi atau ada status dari perangkat bahwa oh ini salah gitu. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan ergonomik dalam IMK? Nah, ergonomi adalah ilmu, seni, penerapan teknologi untuk menyerasikan atau menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam beraktivitas maupun istirahat dengan kemampuan dan keterbatasan manusia, baik fisik maupun mental, sehingga kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik. Ini saya kutip dari Tawara dan kawan-kawan tahun 2004, lalu ada dari OSA tahun 2000. Ergonomi adalah praktek dalam mendesain perawatan dan rincian pekerjaan sesuai dengan kapabilitas pekerja dengan tujuan untuk mencegah cedera pada pekerja. Nah, dari pengertian yang dua pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa pusat dari ergonomi adalah manusia. Konsep ergonomi adalah berdasarkan kesadaran, keterbatasan kemampuan dan kapabilitas manusia. Sehingga dalam usaha untuk mencegah cedera, meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kenyamanan, dibutuhkan penyelesaian antara lingkungan kerja, pekerjaan, dan manusia yang terlibat dengan pekerjaan tersebut. Lalu pertanyaan nomor 6, apa yang dimaksud dengan pengalaman pengguna atau user experience dalam mentor? User experience itu bekerja adalah pengalaman pengguna dalam proses interaksi dengan aplikasi atau perangkat lunak untuk memberikan kemudahan bagi pengguna. Pengalaman tersebut dapat dilihat dari betapa mudahnya dalam menggunakan produk digital tersebut, serta mampu untuk memaksimalkan segala aspek mulai dari fitur, desain, konten yang dapat membantu pengguna untuk mencapai tujuan saat berinteraksi dalam aplikasi. UX yang baik juga didukung oleh tampilan antarmuka atau UI yang baik. UI yang friendly dapat membuat pengguna nyaman untuk berinteraksi lebih lama dengan produk yang kita ciptakan. Selain itu, aplikasi yang baik juga memiliki akses yang ringan, tampilan menu yang tidak sulit, dan mempunyai konten yang jelas dan tepat sasaran. Lalu soal yang terakhir, apa yang dimaksud dengan konteks dalam IMK? Konteks itu suatu tahapan pengenalan melalui pendekatan sosial terhadap sebuah organisasi dan lingkup pekerjaan sebagai langkah awal dan analisis kebutuhan yang harus dilakukan untuk mendapatkan landasan dalam pembangunan sebuah IMK. Hasil dari sebuah analisis kebutuhan akan mempermudah kemudahan bagi developer dalam memetakan area IMK, dan pada akhirnya pada tahapan konteks ini diberlakukan proses pencocokan dan adaptasi antara manusia dan komputer sebelum pemahaman faktor manusia dan komputer. Ya, itu kira-kira presentasi atau review materi mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Apabila teman-teman ingin menanyakan, silakan komen di kolom komentar atau bisa bertemu saya atau mengecek saya secara pribadi. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Minta maaf atas kesalahan atau kekurangan yang saya sampaikan dalam penyampaian materi. Lebih kurangnya saya minta maaf dan sampai jumpa kembali.